Mari kita bahas soal-soal di sesi 30. Yuk kita bahas soal nomor 1. Gambar bendera ini adalah bendera negaranya Kenya. Warna hitam melambangkan rakyat Kenya. Warna merah melambangkan pertumpahan darah yang terjadi selama perjuangan meraih kemerdekaan. Warna hijau melambangkan kesuburan tanah di Kenya. Dan warna putih di garis tipis di antara warna-warna tersebut yang melambangkan perdamaian. Yuk kita bahas soal nomor 2. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Ibu kota ini menjadi pusat politik dan budaya Vietnam dan merupakan kota terbesar kedua di negara itu, setelah kota Ho Chi Minh. Hanoi telah menjadi ibu kota Vietnam sejak penyatuan Vietnam Utara dan Selatan pada tahun 1976. Kota ini terletak di tepi Sungai Merah dan terkenal dengan arsitektur kolonial Prancis yang indah, serta sejarah panjangnya. Meskipun Hanoi adalah ibu kota, kota Ho Chi Minh sebelumnya Saigon adalah kota terbesar dan terpadat di Vietnam. Yuk kita bahas soal nomor 3. Jerapah adalah mamalia berkuku besar Afrika yang termasuk dalam genus Giraffa. Ini adalah hewan darat tertinggi yang masih hidup dan pemamah biak terbesar di bumi. Ciri-ciri utama jerapah yang membedakan adalah leher dan kakinya yang sangat panjang, osikonnya yang mirip tanduk, dan pola bulunya yang berbintik. Ia diklasifikasikan dalam keluarga Giraffidae bersama dengan kerabat terdekatnya yang masih ada, yaitu okapi. Wilayah penyebarannya terbentang dari Chad di utara hingga Afrika Selatan di selatan dan dari Niger di barat hingga Somalia di timur. Jerapah biasanya menghuni sabana dan hutan. Sumber makanan mereka adalah dedaunan, buah-buahan, dan bunga tanaman berkayu, terutama spesies akasia yang mereka jelajahi pada ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar herbivora lainnya. Yuk kita bahas soal nomor 4. Peringatan Hari Pahlawan Nasional dilaksanakan setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa heroik Pertempuran Surabaya tahun 1945. Tanggal ini dipilih sebagai simbol semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang gugur melawan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan. Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945, di mana para pejuang Indonesia bertempur sengit melawan tentara Inggris dan Belanda. Hari Pahlawan ditetapkan secara resmi melalui keputusan Presiden Kepres RI nomor 316 tahun 1959. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Pada waktu itu, masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai atau ulama, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Tarakan terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Kota ini merupakan satu-satunya kota yang berada di ujung utara Pulau Kalimantan dan merupakan kota terbesar di provinsi tersebut. Kota Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka berada pada sebuah pulau kecil dengan nama Pulau Tarakan. Semboyan dari kota Tarakan adalah Tarakan Kota Bais, bersih, aman, indah, sehat, dan sejahtera. Tarakan menurut cerita rakyat berasal dari bahasa Tidung atau tarak, bertemu, dan ngakan atau makan yang secara harfiah dapat diartikan tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu, serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Selain itu, Tarakan juga merupakan tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan, Sesayap, dan Malinau. Yuk kita bahas soal nomor 6. Kepanjangan LIPI adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melakukan penelitian di Indonesia. Meskipun kini organisasinya telah dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. LIPI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas penelitian di Indonesia.
LIPI telah menjalin lebih dari 50 kerjasama internasional pada hampir semua bidang keilmuan yang meliputi riset bersama, lokakarya, pertukaran peneliti, dan program PhD. LIPI memiliki lebih dari 80 mitra kerja sama antara lain dengan universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah. Yuk kita bahas soal nomor 7. Nama mata uang Rusia adalah rubel. Rubel adalah mata uang tertua kedua di dunia yang masih beredar hingga saat ini, setelah pound Inggris. Dalam satu rubel terdiri dari 100 kopek atau sen. Mata uang Rusia ini telah digunakan sejak abad ke-13 dan telah melalui sejumlah penyesuaian selama masa itu, termasuk beberapa kali revaluasi dan devaluasi. Perubahan terkini terjadi sebelum jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1992 dan selama redenominasi pada tahun 1998. Redenominasi tahun 1998 menghasilkan satu rubel baru senilai 1.000 rubel lama. Yuk kita bahas soal nomor 8. Plat nomor kendaraan dari Kota Bogor adalah F. Plat nomor F digunakan di seluruh wilayah Jawa Barat bagian barat, yang mencakup Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Untuk membedakan antara Kota Bogor dan daerah lainnya, perhatikan kombinasi huruf di bagian belakang plat. Untuk Kota Bogor, huruf belakangnya adalah A, B, C, D, atau E. Yuk kita bahas soal nomor 9. Gambar di atas adalah gambar tempat tidur. Bahasa Inggris tempat tidur adalah bed. Yuk kita bahas soal nomor 10. Berdasarkan jenis makanannya, ayam termasuk hewan omnivora karena mengonsumsi tumbuhan seperti biji-bijian dan sayuran, serta hewan kecil seperti serangga dan cacing. Ayam adalah pemakan segala dan pola makannya dapat bervariasi tergantung pada ketersediaan makanannya. Ayam memiliki pola makan yang beragam, tidak hanya terbatas pada satu jenis makanan saja. Dalam lingkungan alami, ayam sering mencari serangga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, protein, lemak, dan karbohidrat. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload, dan pada peraturan yang baru kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.